Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas Pekalongan Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Kami dari kelas manajemen semester 5 pagi G. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengajar Bapak Ari Muhardono, Sarjana Komunikasi, Magister Komunikasi. Kami dari kelompok 6 akan membahas dan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Customer Relationship Management System atau CRM, yang beranggotakan saya Rizky Sofiani, Anton Aryo Anggoro, Nisroha, Reni Kurniasih, dan Betty Indah Lestari. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari CRM. Customer Relationship Management System, istilah yang merujuk pada penerapan strategi atau teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan menganalisis interaksi dan data pelanggan selama siklus pelangganan berlangsung. Menurut Fredrik Newell, CRM merupakan proses memodifikasi perilaku pelanggan dari waktu ke waktu dan belajar dari setiap interaksi, mengubah perawatan pelanggan, dan memperkuat ikatan antara pelanggan dan perusahaan. CRM membutuhkan filosofi customer-centric business dan budaya untuk mendukung efektivitas marketing, sales, dan proses service. Sejarah dari CRM berawal di sekitar tahun 1990-an. Pemasaran basis data memperluas rangkaian fitur-fiturnya seperti melacak dan menganalisis data pelanggan sambil memungkinkan tugas-tugas sepele untuk dioptimalisasi, mentransformasikan dirinya menjadi Salesforce Automation atau SFA. Pada 1995, SFA mampu mengonversi prospek dan mengoptimalisasikan kampanye pemasaran dengan mengklik tombol, dan istilah Customer Relationship Management atau CRM dibuat. Pada tahun 1999, perusahaan Tom merilis CRM seluler pertama yang disebut Siebel Sales Handle ke pasar. Itu juga merupakan tahun ketika Salesforce meluncurkan CRM berbasis cloud pertama sebagai alternatif yang terjangkau untuk on-premise CRM. Dulu pada tahun 1990-an, CRM hanya digunakan untuk melindungi pelanggan dan membina pelanggan yang baru dan meningkatkan nilai aset semua pelanggan. Tujuan dari CRM yang pertama adalah mengenali dan menganalisa relasi, kedua mengenali dan menganalisa pasar, ketiga mengenali dan menganalisa produk keluaran, keempat membangun database pelanggan yang kuat, yang kelima membuat profil dari setiap pelanggan, keenam analisis profitabilitas dari tiap-tiap pelanggan, tujuh interaksi dengan pelanggan yang lebih target dan customized. Tujuan akhir dari CRM adalah meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan para pelanggan yang ada untuk meningkatkan revenue bisnis. CRM 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusung falsafah customer oriented atau customer centric. Selanjutnya yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Dan yang terakhir yang kelima, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Manfaat CRM. Manfaat penggunaan CRM yang pertama, jumlah konsumen yang akan bertambah. Yang kedua, mengetahui tingkat kepemilikan perusahaan pada konsumen. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang. Manfaat untuk kelangsungan bisnis yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Selanjutnya, mengurangi kos perusahaan. Dan yang terakhir, meningkatkan timing penjualan. Manfaat bagi perusahaan: 1. Peningkatan transparansi dan produktivitas data. Yang kedua, hubungan klien yang lebih baik. Dan yang ketiga, peningkatan kolaborasi tim. Penggunaan CRM: mendesain dan melaksanakan marketing kampanye untuk mengoptimalkan efektivitas marketing. Kemudian mendesain dan melaksanakan customer campaign yang spesifik seperti cross-selling, upselling, dan retensi. Kemudian menilai respon customer terhadap produk dan level service, misalnya seperti kenaikan harga, new product development, dan lainnya. Kemudian mengambil keputusan manajemen seperti forecasting dan customer profitability analysis.
Dan yang terakhir, prediksi terhadap level defect yang tak diinginkan customer atau jam analisis. Keuntungan CRM. CRM membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru berdasarkan pengetahuan yang lengkap tentang keinginan pelanggan, dinamika pasar dan pesaing. Cara mendapatkan keuntungan CRM: 1. Menjaga pelanggan yang sudah ada. 2. Menarik pelanggan baru. 3. Cross-selling, menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya. 4. Upgrading, menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi atau Gold Card vs Silver Card. 5. Identifikasi kebiasaan pelanggan untuk menghindari penipuan. Yang selanjutnya, keunggulan CRM. CRM memiliki keunggulan seperti: 1. Perhatikan superior terhadap pelanggan melalui penggunaan internet dan teknologi IT. Selanjutnya, DKL. CRM membuat pelanggan senang dengan memberikan banyak pilihan produk atau jasa, mempercepat respon dan solusi pelanggan, kemudahan dan kecepatan mengakses informasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, perusahaan berusaha memperoleh keunggulan kompetitif terhadap pesaingnya menggunakan CRM yang lebih baik. Kemudian, keterbatasan CRM. 1. CRM membutuhkan integrasi dengan sistem informasi perusahaan lainnya. 2. Biaya-biaya dalam CRM sulit untuk didefinisikan. 3. Karena mobilitas yang tinggi sehingga sulit untuk mensupport para pekerja tertentu. Strategi CRM yang efektif meliputi yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik dari setiap pelanggan, membuat model dari nilai setiap segmen pelanggan. Yang ketiga, menciptakan strategi yang proaktif dan rencana pelaksanaannya atau metode bisnisnya yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan, dimulai dari segmen pelanggan yang potensial. Yang keempat, mendesain semua struktur dari perusahaan sepanjang diperlukan. Proses kerja, teknologi dan sistem penghargaan untuk pelanggan dalam rangka mengimplementasikan strategi peningkatan dalam hubungan setiap pelanggan. CRM. CRM merupakan bidang yang luas yang dibagi area-area sebagai berikut. Seperti operasional CRM, melibatkan customer service, manajemen order, nota atau tagihan, manajemen dan automasi bagi marketing penjualan. Analytical CRM melibatkan pengumpulan capture, penyimpanan, pemrosesan, penginterpretasi, dan laporan dari data customer. Kolaboratif CRM berhubungan dengan semua komunikasi, kolaborasi yang diperlukan antara vendor dan customer. Penjualan intelijen CRM. Penjualan intelijen CRM dengan analytical CRM, tetapi yang lebih dimaksudkan sebagai alat penjualan langsung. Consumer relationship CRM meliputi aspek-aspek perusahaan yang berurusan dengan pelanggan ditangani oleh konsumen negeri dan customer relation contact, pusat dalam sebuah perusahaan. Yang selanjutnya ada teknologi pendukung CRM, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, customer database, di mana sebuah sistem tak akan berjalan dengan baik tanpa adanya database. Begitu pula dengan CRM ini, yang menjadi tulang punggung dari sistem ini tak lain dan tak bukan adalah database dari customer. Informasi yang diperoleh dari konsumen baik berupa interaksi dengan perusahaan dan prospek kedepannya akan sangat berharga, termasuk juga informasi yang diperoleh dari order customer, informasi tentang support yang diberikan, request customer, komplain, interview, dan survei yang telah diberikan. Yang kedua ada customer intelligence, yaitu sebuah upaya untuk mengkotak-kotakan customer sesuai dengan needs dan kebutuhannya masing-masing. Tentu saja hal ini bisa dilakukan dengan bantuan software atau manual manusia. Yang ketiga ada customer capacity and competency development,
yaitu memungkinkan perusahaan berada sedikit lebih dengan apa yang dimaui oleh customer. Selanjutnya ada software CRM atau aplikasi CRM, yaitu tools CRM yang dirancang untuk membantu sebuah perusahaan atau bisnis dalam menciptakan hubungan pelanggan yang lebih baik. Tujuan menggunakan software CRM yaitu yang pertama meningkatkan hubungan baik dengan para pelanggan. Yang kedua menyediakan informasi lengkap mengenai pelanggan secara terpadu. Yang ketiga menyediakan informasi yang terintegrasi. Dan yang keempat menghasilkan konsistensi dalam prosedur. Yang selanjutnya ada manfaat menggunakan software CRM yaitu melacak tim penjualan, yang kedua meningkatkan retensi pelanggan, yang ketiga memperoleh kepuasan pelanggan, yang keempat menciptakan efisiensi kerja. Adapun manfaat yang lain yaitu meningkatkan penjualan, menciptakan kolaborasi yang baik antar tim, dan memperoleh laporan analisis bisnis yang akurat dan real time. Ada beberapa contoh aplikasi atau software CRM yang dapat digunakan dalam perusahaan atau bisnis. Yang pertama adalah kontak.com. Teknologi software CRM Indonesia dengan fitur lengkap dengan harga 200.000 per bulan. Mempunyai kelebihan menyediakan laporan dan analisis bisnis yang lengkap dan akurat. Dapat diakses melalui perangkat seluler dan desktop, dapat memantau data penjualan dengan seksama, memungkinkan adanya kolaborasi dalam satu aplikasi, dan mempunyai kekurangan adalah masih fokus melayani market Indonesia saja. Aplikasi yang kedua adalah Salesforce dengan harga $25 per bulan. Memiliki kelebihan interface user-friendly, memiliki kemampuan untuk menambahkan dokumen dengan cepat, terintegrasi dengan aplikasi atau saluran bisnis lainnya, dan mempunyai kekurangan kustomisasi sistem membutuhkan waktu yang lebih lama, harga yang ditawarkan relatif tinggi, terdapat biaya tambahan seperti untuk kustomisasi. Aplikasi selanjutnya adalah Freshsell. Freshsell dengan harga $12-79 per bulan, dengan memiliki kelebihan email tracking untuk melacak apakah email yang dikirim sudah dibuka, dibaca, atau bahkan terkirim atau tidak. Lalu ada event tracking, dapat melacak sebuah kampanye atau proyek yang sedang berjalan. Lalu ada kelebihan selanjutnya adalah panggilan langsung, dapat melakukan panggilan langsung ke nomor HP. Manajemen sales, melakukan manajemen sales untuk melihat penjualan secara keseluruhan. Lalu ada analisis dan pelaporan, dapat memberikan analisis dari data yang sudah ada. Lalu ada Pipedrive dengan harga $12.50 per bulan, dengan memiliki kelebihan mengelola list dan penjualan secara otomatis, membantu bisnis memonitoring komunikasi atau interaksi baik agen dengan pelanggan dan agen dengan agen, pelaporan dan wawasan bisnis, penampilan laporan analisis operasional bisnis dengan juga pencapaian KPI secara real time, membuat aplikasi mudah diakses dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat smartphone, laptop, dan tablet. Aplikasi selanjutnya adalah Insightly. Insightly dengan harga $299 per bulan, mempunyai kelebihan menyimpan dan merekam data penjualan secara otomatis sesuai dengan kebutuhan bisnis. Laporan sales dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu ada menampilkan laporan analisis yang memudahkan untuk melacak matrik dan dalam siklus penjualan, memungkinkan Anda mengakses aplikasi CRM di mana saja. Aplikasi CRM. Yang pertama, customer facing, mencakup semua area di mana customer berinteraksi dengan perusahaan, call center, helpdesk, otomasi service. Yang kedua, customer touching, customer berinteraksi langsung dengan aplikasi, web page personal, di mana customer dapat memiliki page-nya sendiri dan memanage akun dan data-data lain. Yang ketiga, customer centric, diarahkan untuk menganalisis hasil proses operasi dan hasilnya digunakan untuk meningkatkan aplikasi CRM. Data reporting menghasilkan data-data yang berhubungan dengan CRM yang dapat dilihat dan dianalisis oleh manajer atau analisis. Baik, yang terakhir ada CRM dalam e-commerce program. CRM
CRM dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, loyalty program, yaitu program ini ditujukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Contohnya, pemberian poin kepada customer untuk setiap penerbangan oleh airlines. Yang kedua, ada prospecting, yaitu ditujukan untuk memenangkan atau mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Save or win back, program ini mencoba meyakinkan customer untuk tidak berhenti menggunakan produk atau jasa, atau kalau telah berhenti untuk menggunakannya kembali. Dan yang ketiga ada cross sell atau upsell, yaitu dengan menawarkan produk-produk pelengkap atau yang disebut dengan cross sell atau produk-produk untuk mengembangkan produk lama yang disebut dengan upsell. Hasil diskusi tentang CRM dari kelompok kami sudah selesai. Jika ada yang masih bingung dan ingin bertanya, silakan untuk bertanya kepada kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.